Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megananda Devitriani dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih kenapa laptop atau komputer kalian bisa menampilkan data yang kalian inginkan secara cepat? Kenapa ya? Karena apa ya teman-teman? Jadi jawabannya ada di video ini. Selamat menonton teman-teman. Jadi jawabannya adalah karena ada cache memory teman-teman. Nah, definisi dari cache memory adalah suatu memori yang berukuran kecil yang bersifat sementara atau temporary. Cache memory memiliki nama lain loh teman-teman, ada 3. Yang pertama stretch pad, yang kedua high speed buffer, dan yang terakhir ada buffer memory. Banyak ya teman-teman. Cache memory ini dimaksudkan agar kinerja dari CPU lebih efisien dan mengurangi waktu yang terbuang dengan sia-sia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang cache memory, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari sistem memori sendiri. Ada beberapa karakteristik sistem memori. Yang pertama, saya akan bahas tentang lokasi memori. Jadi, lokasi memori itu ada di 2 tempat, ada di internal dan eksternal. Nah, kapasitas memori dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, jumlah kata, dan yang kedua, jumlah byte. Umumnya, untuk memori internal dinyatakan dalam jumlah kata, dan untuk memori eksternal dinyatakan dalam satuan byte. Ada 4 metode yang dapat kita lakukan untuk mengakses suatu data. Yang pertama, ada metode sekuensial atau berurutan. Yang kedua, ada metode langsung. Yang ketiga, ada metode random. Dan yang keempat atau yang terakhir ada metode asosiatif. Ada 4 jenis fisik dari sistem memori. Yang pertama semikonduktor, contohnya RAM. Yang kedua ada magnetik, contohnya disk dan tape. Yang ketiga ada optical, yaitu contohnya seperti CD dan DVD. Dan yang keempat magneto-optical. Karakteristik fisik dari sistem memori ada 2, yaitu volatility atau kerentanan, dan yang kedua erasable atau bisa dihapusnya suatu data. Hierarki memori dalam arsitektur komputer merupakan sebuah pedoman bagi para perancang untuk menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Nah, di gambar ini merupakan dari hierarki memori. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, memori dapat mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, peningkatan waktu akses dari memori. Jadi, semakin ke bawah akan semakin lambat, dan semakin ke atas maka semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Jadi semakin ke bawah semakin besar dan semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga ada peningkatan jarak dengan prosesor. Jadi semakin ke bawah maka semakin jauh dan sebaliknya, semakin ke atas semakin dekat. Dan yang keempat atau yang terakhir, penurunan harga memori tiap bitnya. Jadi semakin ke bawah maka semakin murah. Dan sebaliknya juga, semakin ke atas maka semakin mahal harganya. Memori yang memiliki ukuran yang lebih kecil, kecepatan yang lebih cepat, dan harga yang lebih mahal diletakkan di urutan yang teratas. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari cache memory. Prinsip kerja dari cache memory memiliki 3 komponen yang wajib, yaitu ada CPU, cache, dan main memory. Jadi pertama-tama ketika prosesor membutuhkan suatu data, ia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, maka prosesor akan langsung membacanya dengan kemungkinan delay yang sangat kecil. Tetapi
Jika data yang dicari tidak dapat ditemukan, maka prosesor akan melanjutkan pencariannya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor, sehingga kinerja dari RAM akan lebih efisien dan pastinya lebih cepat. Dengan ini pula, bandwidth dari memori akan naik dan kerja dari CPU akan lebih efisien. Ada beberapa elemen-elemen dari cache memory. Yang pertama akan kita bahas tentang alamat cache. Alamat cache ini dibagi lagi menjadi dua, cache logis dan cache fisik. Cache memory yang memiliki kapasitas yang besar akan mempercepat proses dari kinerja prosesor tersebut dan pastinya akan mempersingkat waktu mengakses data. Namun ada dampak lain dari semakin besarnya kapasitas cache tersebut. Apa sih itu? Nah, jadi teman-teman, semakin besar kapasitas dari cache, maka akan membuka banyak gate pengalamatan. Dan hal tersebut akan berdampak sehingga memperlambat prosesnya. Yang pertama ada fungsi pemetaan langsung, yaitu direct mapping. Direct mapping adalah teknik yang paling sederhana. Teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Keuntungan menggunakan direct mapping antara lain: 1. Mudah dan murah diimplementasikannya. Kedua, mudah untuk menentukan letak salinan data memori pada cache. Dan kerugian dalam menggunakan direct mapping antara lain: setiap blok main memory hanya dipetakan pada satu line saja. Yang kedua ada pemetaan asosiatif. Pemetaan ini adalah pemetaan yang mengatasi kekurangan dari pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Dengan pemetaan asosiatif, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache. Keuntungan menggunakan associative mapping antara lain cepat dan fleksibel. Namun, kerugian dari menggunakan associative mapping antara lain kompleksitas rangkaian dari pemetaan asosiatif yang diperlukan untuk menguji teks seluruh saluran cache secara paralel, sehingga pencarian data di cache menjadi lama atau lambat. Yang terakhir ada pemetaan asosiatif set, yaitu pemetaan yang membagi cache dalam sejumlah set. Setiap set akan berisi sejumlah line. Nah, pemetaan asosiatif set ini memiliki kelebihan, yaitu setiap blok memori dapat menempati lebih dari satu kemungkinan nomor line. Dengan kata lain, dapat menggunakan line yang kosong, sehingga tracing dapat diperkecil. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.